Are you thinking what we're thinking? Bagaimana manusia harus bertindak untuk menjaga kelestarian bumi yang kian tertekan oleh berbagai tantangan global? Bumi, sebagai tempat tinggal seluruh makhluk hidup, kini menghadapi beragam masalah lingkungan yang serius, seperti polusi udara dan air, perubahan iklim yang memicu cuaca ekstrim, hingga hilangnya keanekaragaman hayati yang mengganggu keseimbangan alam. Semua ini merupakan hasil dari berbagai aktivitas manusia, mulai dari eksploitasi sumber daya yang berlebihan hingga teknologi yang kurang ramah lingkungan. Sebagai satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan untuk memahami dan juga menangani permasalahan ini, manusia pastinya memikul tanggung jawab yang besar untuk melindungi planet ini. Meski demikian, situasi yang dihadapi tidaklah mudah karena upaya melestarikan lingkungan seringkali berbenturan dengan kebutuhan pembangunan ekonomi. Hal ini memerlukan kesadaran bersama, inovasi, dan kebijakan yang dapat menyeimbangkan antara kebutuhan manusia dan keberlanjutan alam. Dengan berbagai ancaman yang semakin nyata, muncul pertanyaan penting yang harus segera dijawab. Bagaimana kita dapat menyeimbangkan pembangunan dan pelestarian? Bagaimana juga kerjasama global dapat menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan tanpa mengorbankan kebutuhan generasi saat ini maupun generasi yang akan datang? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan menentukan nasib bumi sekaligus masa depan manusia. Dalam dokumenter ini, kami akan membahas mengenai teori politik lingkungan dan pengaruhnya terhadap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Kami juga akan menjelaskan pendekatan bilateral dan multilateral dalam menangani masalah lingkungan, serta peranan keduanya dalam menciptakan solusi kolektif untuk masalah yang semakin kompleks. Dokumenter ini juga akan menyoroti perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris yang bertujuan untuk mengurangi emisi karbon dan mempromosikan keberlanjutan. Dalam dokumenter ini, kami akan menjelaskan bagaimana kebijakan dan strategi politik lingkungan internasional diimplementasikan untuk menangani tantangan-tantangan ini, serta peran lembaga internasional dan organisasi non-pemerintah dalam melindungi planet ini untuk generasi mendatang. Simak penjelasan berikutnya yuk! Teori politik lingkungan adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana faktor politik, ekonomi, dan sosial memengaruhi kebijakan dan tindakan terkait lingkungan. Teori ini tidak hanya menganalisis interaksi antara manusia dan lingkungan, tetapi juga mempertanyakan bagaimana kekuasaan dan sumber daya didistribusikan di tengah krisis ekologis. Raymond L. Bryan menyatakan bahwa teori politik lingkungan adalah pendekatan multidisipliner yang menekankan hubungan antara dinamika lingkungan, akses terhadap sumber daya alam, dan kekuasaan. Pendekatan ini menekankan bahwa ketimpangan kekuasaan di mana konflik muncul dari distribusi akses yang tidak adil terhadap sumber daya alam adalah sumber utama masalah lingkungan. Bryan juga menyoroti efek globalisasi yang menyebabkan negara berkembang mengeksploitasi sumber daya lebih banyak daripada negara maju yang mengkonsumsi terlalu banyak. Selain itu, ia menekankan gerakan sosial yang menanggapi ketidakadilan lingkungan, seperti demonstrasi masyarakat adat dan gerakan sosial. Teori ini mendorong memahami masalah lingkungan melalui analisis menyeluruh yang menggabungkan aspek ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Selanjutnya, terdapat dua pandangan utama yang sering dibahas dalam politik lingkungan, yaitu ekosentrisme dan antroposentrisme. Ekosentrisme adalah pandangan yang menempatkan ekosistem sebagai pusat perhatian dan nilai intrinsik. Ini berarti bahwa setiap bagian dari ekosistem dianggap penting dan saling terkait, berkontribusi terhadap keseimbangan dan keberlanjutan. Teori ini menolak pandangan antroposentrisme yang menempatkan manusia sebagai pusat dan pemegang hak untuk mengeksploitasi alam. Sementara antroposentrisme adalah sebuah ideologi atau pandangan yang menyatakan bahwa manusia adalah pusat dari alam semesta. Menurut pandangan ini, evaluasi terhadap realitas harus dibingkai dari sudut pandang manusia, karena manusia lebih berharga dan lebih penting dibandingkan spesies lain. Antroposentrisme sering disebut dalam etika lingkungan sebagai penyebab utama berbagai masalah ekologi yang dihasilkan dari interaksi manusia dan lingkungan. Pernahkah kalian mendengar tentang green politic theory?
Teori ini berakar pada konsep ekosentrisme dan berfokus pada peran penting lingkungan dalam sistem internasional. Teori politik hijau menyoroti perlunya nilai-nilai ekologis dihargai oleh semua pihak, baik negara, individu, maupun organisasi internasional. Dalam teori ini, ada keterkaitan erat antara green politik dan ekosentrisme, karena keduanya mendorong kerjasama internasional untuk menghadapi tantangan lingkungan global, seperti perubahan iklim dan degradasi ekosistem. Politik lingkungan bukan hanya tentang kebijakan, tetapi juga tentang siapa yang menjalankan dan mengimplementasikan ide-ide besar tersebut. Beragam aktor terlibat dalam menjaga bumi kita. Masing-masing memiliki peran unik dan kontribusi yang saling melengkapi. Di tingkat pertama, ada negara sebagai aktor utama. Negara membuat kebijakan domestik, menetapkan undang-undang lingkungan, dan menandatangani perjanjian internasional seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Kerjasama antar negara, baik bilateral maupun multilateral, menjadi kunci dalam menghadapi isu global, seperti perubahan iklim dan pelestarian keanekaragaman hayati. Pendekatan multilateral dan bilateral memainkan peran penting dalam politik lingkungan global. Melalui pendekatan multilateral, negara-negara bekerja sama dalam kerangka organisasi internasional seperti PBB. Contohnya adalah Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC yang bertujuan menstabilkan konsentrasi gas rumah kaca untuk mencegah gangguan terhadap sistem iklim. Protokol Kyoto 1997 menjadi tonggak awal dengan menetapkan target pengurangan emisi untuk negara maju, meskipun cara ini memiliki tantangan yang cukup besar. Kemudian, ada Perjanjian Paris yang menggantikan Protokol Kyoto dengan melibatkan seluruh negara untuk menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius, bahkan hingga 1,5 derajat Celcius, sekaligus menyediakan dukungan pendanaan bagi negara berkembang. Selain itu, ada CBD atau Konvensi Keanekaragaman Hayati yang melindungi biodiversitas dan mendorong penggunaan sumber daya genetik secara adil. Di sisi lain, pendekatan bilateral memungkinkan kerjasama yang lebih fleksibel antara dua negara. Contohnya adalah Indonesia dan Jepang melalui Joint Crediting Mechanism yang bekerja sama dalam proyek pengurangan emisi dan adaptasi perubahan iklim. Kedua pendekatan ini saling melengkapi. Multilateral menetapkan visi global bersama, sementara bilateral memberikan solusi yang lebih spesifik dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Bersama-sama, keduanya menjadi pilar penting dalam melindungi lingkungan dan menghadapi perubahan iklim. Kalah penting, ada aktor non-negara seperti organisasi non-pemerintah, aktivis lingkungan, dan komunitas lokal. Organisasi seperti Greenpeace dan WWF telah lama memperjuangkan keadilan lingkungan, meningkatkan kesadaran global, dan menekan pemerintah serta perusahaan untuk bertindak lebih tegas dalam menjaga lingkungan. Individu juga memainkan peran penting, mulai dari ilmuwan yang memberikan data dan solusi, hingga aktivis yang memimpin gerakan sosial. Tokoh-tokoh seperti Arne Naess dan George Sessions mempromosikan pendekatan ekosentrisme yang menempatkan ekosistem sebagai pusat perhatian. Perubahan iklim yang dipicu oleh peningkatan emisi gas rumah kaca telah mengubah pola cuaca di seluruh dunia. Badai yang lebih kuat, banjir yang meluas, dan kekeringan ekstrim adalah beberapa dampaknya. Namun, efek ini tidak hanya terbatas pada lingkungan, juga menyebabkan kerusakan ekosistem. Selain itu, berpengaruh pada kesehatan manusia, lingkungan alami mengalami perubahan drastis seperti peningkatan suhu global, pencairan es di kutub, dan naiknya permukaan laut. Hal ini menyebabkan kerusakan ekosistem. Secara ekonomi, perubahan iklim dapat mengganggu produksi pangan, merusak infrastruktur, dan meningkatkan biaya asuransi. Keamanan global juga terancam, karena sumber daya yang semakin langka dapat memicu konflik dan migrasi massal. Nah, untuk menghadapi krisis ini, dua pendekatan utama digunakan, yaitu mitigasi dan juga adaptasi. Mitigasi melibatkan pengurangan emisi gas rumah kaca melalui transisi ke energi terbarukan dan peningkatan efisiensi energi. Contohnya adalah penggunaan panel surya, turbin angin, dan kendaraan listrik. Sementara itu, adaptasi adalah langkah untuk meminimalkan dampak perubahan iklim seperti membangun infrastruktur tahan banjir dan mengembangkan sistem pertanian yang lebih tangguh. Dampak pada migrasi, ketika wilayah pesisir terancam oleh kenaikan permukaan laut dan sumber daya menjadi semakin langka, banyak komunitas terpaksa meninggalkan rumah mereka. Fenomena ini juga dikenal sebagai migrasi akibat perubahan iklim, yang semakin memperumit tantangan politik dan kemanusiaan di seluruh dunia. Nah, penyebab migrasi juga ada bermacam-macam, yaitu bencana alam, kerusakan lingkungan, dan penurunan produktivitas pertanian.
Ketika kehidupan sehari-hari terancam, masyarakat tidak punya pilihan lain selain mencari tempat yang lebih aman dan stabil. Namun, migrasi ini juga membawa tantangan baru bagi negara-negara penerima. Penyediaan tempat tinggal, pekerjaan, dan layanan kesehatan menjadi prioritas mendesak. Selain itu, potensi ketegangan sosial dan politik juga dapat meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah migran. Kerjasama internasional diperlukan untuk mengelola migrasi secara efektif dan manusiawi. Dengan memperkuat diplomasi, berbagi sumber daya, dan menerapkan kebijakan yang inklusif, dunia dapat menghadapi tantangan ini bersama-sama. Di sisi lain, eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan memperburuk krisis lingkungan. Penebangan hutan, overfishing, dan polusi laut tidak hanya mengancam keanekaragaman hayati, tetapi juga mengganggu keseimbangan ekosistem yang vital bagi kehidupan manusia. Bagaimana kita memastikan penggunaan sumber daya yang adil dan berkelanjutan? Krisis sumber daya juga dipicu oleh meningkatnya permintaan akibat pertumbuhan populasi. Pemanfaatan air bersih, energi, dan mineral secara berlebihan menimbulkan konflik antar negara dan memperburuk ketidakstabilan global. Ketergantungan pada bahan bakar fosil misalnya tidak hanya menyebabkan polusi, tetapi juga menciptakan tantangan geopolitik yang kompleks. Namun, ada harapan. Melalui pendekatan berkelanjutan, seperti pengelolaan hutan, energi terbarukan, dan inovasi teknologi, kita dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian lingkungan. Dari Kesepakatan Paris hingga Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, kebijakan lingkungan internasional juga memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan tindakan global. Namun, kebijakan nasional juga sama pentingnya. Negara-negara harus berkomitmen pada inisiatif hijau seperti pengurangan emisi karbon dan pelestarian hutan untuk memenuhi target global. Diplomasi lingkungan menjadi jembatan dalam menyatukan negara-negara untuk berkolaborasi. Organisasi internasional seperti UNEP, IPCC, dan UNFCCC berfungsi sebagai katalisator, memberikan data ilmiah, rekomendasi kebijakan, dan program kerja untuk mendorong tindakan kolektif. Di sisi lain, aktor non-pemerintah seperti LSM dan komunitas lokal juga memegang peran penting dalam mendukung dan menunjukkan bagaimana kolaborasi antar negara donor, penerima, dan masyarakat lokal dapat menghasilkan dampak positif. Selain itu, diplomasi lingkungan juga membuka jalan bagi transfer teknologi hijau dari negara maju ke negara berkembang. Kebijakan nasional juga memiliki peran penting dalam mendukung tujuan global. Contohnya adalah inisiatif penghijauan di Cina, pengembangan energi terbarukan di negara-negara Eropa, dan program perlindungan hutan di Brazil. Namun, keberhasilan kebijakan ini membutuhkan dukungan politik, sumber daya, dan partisipasi masyarakat luas. Nah, krisis lingkungan yang kita hadapi ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi internasional loh. Kita, setiap individu juga memiliki peran dalam menjaga bumi. Dari langkah kecil seperti mengurangi sampah plastik hingga mendukung kebijakan hijau, kita semua dapat berkontribusi.